Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa sekalian, selamat berjumpa dalam Bincang Aktual bersama saya Sabto Waluyo. Kita bertemu dengan tokoh dari Sumatera ini, Profesor Dr. Irwan Prayitno. Ya. Beliau adalah Gubernur Sumatera Barat selama 2 periode, ya, dan baru saja mengakhiri tugas pentingnya, ya, membina dan memimpin daerah. Ya. Kita akan berbincang bagaimana evaluasi pembangunan dan kepemimpinan daerah di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Irwan, ya, sudah menyambut kami ini. Apa kabar Pak Sabto? Baik, sehat Pak Irwan, ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini tambah sibuk apa tambah gimana setelah? Kebetulan kalau ditanya selesai 12 Februari, malah sibuknya luar biasa karena ada beberapa agenda yang saya selesaikan ya, harus cepat. Jadi ada buku-buku yang terbengkalai saya cepat diselesaikan, terus juga ada beberapa kegiatan lain yang harus saya tuntaskan cepat. Jadi sibuk nih sekarang. Iya, memang Pak Irwan kecuali sebagai pejabat daerah adalah seorang intelektual, ya. Sebelumnya beliau menjadi pembina, pengajar, dan sampai sekarang setelah purna tugas juga melanjutkan tugas di kampus. Pak Irwan, ini sebagai pelajaran bagi kita masyarakat Indonesia secara umum dari evaluasi kepemimpinan daerah di Sumatera Barat, ya, pelajaran apa yang penting bagi pemimpin di daerah? Jadi kalau bicara pemimpin sebagai karakter dan kompetensi, orang tahu semuanya. Ya, sebagai pemimpin itu harus gimana, tanggung jawabnya dan sebagainya. Tapi ada satu hal, untuk sukses itu pertama dia harus tahu daerahnya. Jadi jangan sampai dia tidak tahu daerah sehingga tidak tahu bagaimana mengembangkan dan juga tidak tahu bagaimana mencari solusi dan tidak tahu bagaimana potensi itu untuk bisa cepat maju. Nah, itu poin pertama itu. Dan ini banyak kenanya kepala daerah walaupun dia punya kepemimpinan yang bagus secara karakter dan kompetensi kepemimpinan juga ada, tapi ketika nggak mengenal, nanti pembangunannya salah arah dan kemudian nggak nyambung dan nggak berhasil karena nggak sesuai dengan realita. Nah, kita di Sumatera Barat, saya mengetahui betul Sumatera Barat itu daerah provinsi yang di pantai barat, tidak dilalui trading, internasional trading, dan juga menjadi pusat perdagangan di Sumatera karena di tepi pantai barat ini memang daerah pegunungan dan seterusnya, agrarisnya, kemudian hutan lebat, ya, bukit barisan. Itu daerah secara geografis harus tahu, demografis harus tahu. Jadi inti poin pertama ya harus kenal potensi. Tapi yang kedua, tidak mungkin pemimpin itu sukses kecuali dia harus bersama. Nah, bersamanya dari mulai tataran pimpinan daerah itu ada dari Kapolda, Danrem, kemudian Kejati yang namanya Prokopimda, terus sampai ke bawah ya, dengan Bupati Wali Kota juga harus kerjasama karena kewenangan kita kan terbagi-bagi. Tidak bisa kita buat A langsung bisa dikerjakan tanpa didukung oleh bupati. Nggak bisa one man show, ya? Iya, nggak bisa. Kemudian juga DPRD, DPD, walaupun dia sifatnya mitra dalam arti mengawasi dan mengontrol kita, tapi di satu sisi dia memang berdampak juga kalau anggaran kita nggak disetujui, nggak bisa. Kemudian dengan masyarakat, kalau di Sumbar ini masalah lahan gitu ya, lahan itu kalau nggak didukung oleh masyarakat juga nggak bisa. Jadi mengenal potensi daerahnya secara baik, kemudian kebersamaan dengan semua stakeholder supaya bisa kita didukung. Dan yang ketiga tentu adanya kepedulian dengan masyarakat ini, dengan kita mendengar, datang hadir ke bawah ya untuk melihat dan beberapa hal yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat dari aspirasi dan seterusnya. Saya rasa 3 poin ini mungkin sebagai satu hal yang kalau dimiliki oleh kepala daerah, mudah-mudahan dia bisa sukses lah. Ya, ini Pak Irwan ini
masa remaja dan mudanya di Sumbar ya, SMP, SMA, tapi kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia. Betul. Tapi pasca sarjana kemudian ke Malaysia ya, Semenanjung. Jadi komplit perjalanan pendidikan. Di Jawa juga. Lahir di Jogja ya. Jogja. Makanya banyak orang yang membayangkan ini Pak Irwan Prayitno asli Sumatera Barat atau bukan ini? Iya, memang lahir di Jogja. Orang tua asli Sumatera Barat. Nah, capaian pembangunan selama 2 periode yang menonjol apa di Sumatera Barat ini? Karena sejak tahun 2010 ya waktu itu ya. Jadi pertama pendekatan internal pemerintahan dan yang kedua eksternal masyarakat. Kalau kita bicara eksternal masyarakat itu kan kesejahteraan. Dari pendapatan per kapita itu 10 juta, 10 juta rupiah per tahun, tahun 2010. Itu sekarang menjadi 47 jutaan lah per tahun ya, per kapita. Kemudian juga di dalam internal, dalam ini eksternal keluar ya, kemiskinan dari hampir dulu 10%, sekarang tinggal 6%. Kemudian juga dari segi indeks pembangunan, tetap kita urutan di luar Jawa kita masih urutan yang ya 2 besar 3 besar lah ya, karena ranking 8 gitu ya. Kemudian juga beberapa capaian di luar dari pemerintah yang kaitan dengan masyarakat, pembangunan infrastruktur ya untuk kepentingan jalan berjalan dengan baik ya, infrastruktur mungkin juga jembatan supaya bahkan di Sumatera Barat dibandingkan provinsi tetangga kita relatif lebih baik ya. Dan kemudian juga indeks pertanian ya, pendapatan juga meningkat ya, dari 1 juta menjadi 4 juta per bulan. Nah kemudian juga beberapa ukuran yang kita lihat di tengah masyarakat, selain faktor pendapatan, kemiskinan, pengangguran itu dari bidang pertanian, karena kita mayoritas pertanian. Di RP kita 23% itu nomor 1 terbanyak di sektor pertanian. Bukan perdagangan ya? Bukan sektor jasa? Perdagangan itu malah urutan ya jasa perdagangan yang kedua 16%. Jadi pertanian kita daerah agraris ya. Ini untuk urusan keluar ya, urusan masyarakat. Tentu banyak ukuran-ukuran lain yang kita patok secara statistik di BPS itu ada angkanya lengkap. Kalau secara internal ya dari mulai kita disclaimer untuk opini oleh BPK di tahun 2010 saya masuk itu dalam kondisi disclaimer. Itu kemudian juga sekarang sudah WTP dan itu pasca gempa ya 2010 berarti ya? Jadi kita ini dilantik itu di garasinya DPRD. Waktu itu kantor-kantor runtuh dan saya berkantor sebagai gubernur itu baru tahun ke-6, tahun ke-7. Jadi 6 tahun tuh saya ngantor di rumah. Kemudian kantor-kantor kita juga hancur dan kemudian rumah-rumah juga sampai hampir 200.000 ya, 197.000 rumah hancur. Nah itu kondisinya, dan itu pulih dalam waktu 3 tahun. Nah itu juga satu hal yang saya cukup senang karena masyarakat bisa mendapatkan rehab rekornya relatif cepat ya. Dan kita juga dapat penghargaan dari BNPB karena termasuk cepat juga untuk menangani. Nah, ini untuk eksternal, untuk internal kita ada kinerja lakip, ada beberapa penghargaan. Saya rasa kalau di total udah ratusan, sekarang lebih 300-an untuk penghargaan yang sifatnya kinerja pemerintahan dan juga beberapa bentuk-bentuk penghargaan lain bidang kehutanan, lingkungan hidup, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, banyak lagi. Nah ini sebetulnya upaya-upaya ini tentu 3 hal tadi yang saya ucapkan di pertama yang menjadi faktor bisa sukses ya, kebersamaan dengan SKPD, dia juga ikut serta terlibat untuk sungguh-sungguh, saya rasa juga satu kata kunci juga gitu. Ya, dan relatif pemerintah daerah Sumbar jarang terdengar konflik antara gubernur dengan wakil atau dengan pimpinan daerah. Stabil ya, politik daerah ya. Betul, itu sangat tepat ya. Jadi ya saya dengan wakil itu bisa berbagi, saling memahami dan saling membantu, saling mengisi. Jadi sebetulnya begini Pak Sabto ya, saya lihat adanya kepala daerah yang mungkin dalam tanda kutip tidak cocok dengan wakilnya itu lebih juga karena
faktor karakter juga saya rasa, karakter orangnya. Semestri ini ya. Semestri, ingin mendominasi, tidak ingin berbagi atau merasa ego dan sebagainya. Kalau karakter ini bisa dikendalikan oleh masing-masing itu justru bisa kompak. Dan saya melihat ya, itu kalau kita nggak kompak itu kasihan tuh rakyat, rugi gitu. Daerah itu rugi kalau nggak kompak gitu. Apalagi saat bencana itu kan. Iya, karena saya begini, ketika kompak ini saya betul-betul terasa kan jadwal kerja tuh banyak. Ya, kalau kompak tuh enak. Pak Wagub di sini, saya di sini. Kalau ada gempa, ada bencana, berbagi. Terus rapat pun kalau saya lagi di sini, di situ dia yang ngelola, dia yang atur. Nanti semua koordinasi, baik lewat telepon, nanti ketemu, dikoordinasikan. Wah, itu mewakili, menggantikan, kemudian juga sama-sama mengerjakan. Coba kalau nggak kompak, saya lihat beberapa bupati wali kota nggak kompak, wah, kasihan masyarakat. Ya, bisa rebutan panggung elitnya ya. Itu rebut panggung satu sisi yang membuat ya kita pun habis energi positif menjadi negatif kan, karena kita ibaratnya tidak produktif ya, karena kita internal berdua berkonflik ya. Tapi di luar itu dampak pembangunan, dampak kinerja nggak jalan pemerintahnya, bahkan jadi kontraproduktif. Nah, jadi memang kompak itu penting. Dan saya mau memberikan pesan kepada teman-teman yang wakil. Jadi kemarin ada di teman-teman kumpul ya lewat Zoom, itu wakil-wakil kepala daerah juga hadir. Saya bilang begini, teman-teman yang wakil kepala daerah, saya pesan cuma satu: berbaik dengan kepala daerahnya. Apapun yang kita hubungan tidak baik dengan kepala daerah, yang rugi pertama wakil, rugi besar bagi wakil. Iya, kan kewenangan itu ada di kepala daerah, tangan, kewenangan apa semuanya. Jadi wakil itu baru bisa mendapatkan kerja, mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan apapun adalah kerja dan tanggung jawab kepala daerah yang diwakilkan kepada dia. Jadi kalau misalnya dia nggak berbaik-baik dengan kepala itu, wakil kepala itu nganggur, nggak ada kerjaan, nggak bisa buat apa-apa, akhirnya dia tidak bermanfaat. Nah, rugi juga buat dia, tapi juga rugi untuk masyarakat. Tapi ketika dia berbaik dengan kepala daerahnya, ya berbaik dalam arti inilah, pandai-pandai lah ya, artinya tentu kita bisa jaga perasaan, jaga tahu maunya kayak gimana, yang mengerti. Karena wakil di undang-undang, di PP, di peraturan menteri itu pun tegas betul, wakil itu membantu, yang punya tanggung jawab sepenuhnya ya kepala daerahnya. Nah, jadi pesan saya begitu. Nah, kalau wakil itu baik-baik dengan kepalanya, insya Allah dia bakal bisa menggantikan dari kepala daerah saat. Tapi kalau enggak konflik, dua-duanya enggak dapat. Itu pengalaman itu. Ini wasiat dari tokoh yang berpengalaman langsung memimpin daerah ya. Jadi dua serangkai antara gubernur atau wakilnya, wali kota atau wakilnya, bupati ya. Dan memang di Sumbar secara kasat mata saja pembangunan infrastruktur itu ada yang istimewa ya, dengan apa itu? Jembatan yang gimana ceritanya itu? Dalam berapa lama itu dia? Jadi Kelok 9 itu memang Kelok 9 ya. Di zaman SBY presiden 2015, tentu di zaman saya juga masa itu gubernur. Memang sebelum saya kan 2010 gubernur, itu sudah 5 tahun berjalan, tapi masih mangkrak. Ya, mangkrak itu artinya belum tuntas, masih tonggak-tonggak gitu kan. Tapi kemudian bersama dengan pemerintah pusat dan juga Kementerian PU, waktu itu Pak Joko Kimanto kalau nggak salah ya, namanya Pak SBY, Menteri ya. Menteri itu langsung, dan Pak SBY juga memberikan perhatian untuk segera membangun, dan alhamdulillah dengan hampir 500 miliar lebih itu bangun dan selesai, sehingga bisa diresmikan tahun 2015 oleh Pak SBY. Dan itu juga suatu hal yang mungkin menurut hemat saya bagus ya. Karena apa bagus? Karena flyover yang tinggi dan panjang, tapi ada di tengah hutan, dan hutan tetap terjaga, kelestarian alam terjaga, tapi flyover ini pun juga menggambarkan. Dan satu lagi ini yang membangun adalah warga
anak bangsa. Arsitek ya? Iya, orang kita Indonesia. Nah, dari Indonesia, dari mulai awal sampai selesai itu dari Indonesia semua, itu juga satu kebanggaan sendiri. Jadi kalau ada yang belum pernah ke sana itu, bayangkan flyover di Jakarta itu kan yang paling tinggi mungkin di Selipi. Nah ini 10 kali tinggi itu dan 10 kali panjangnya. Dan itu ada di tengah hutan. Nah, itu yang namanya Kelok 9 itu. Ya, jadi ikon pariwisata penting ya, tidak cuma daerah tapi nasional ya. Iya. Baiklah pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan bincang aktual pada segmen berikutnya.